Kenapa kami gunakan Allah? Emang tanah Arab itu punyamu? Kami duluan di sana, brother. Lagi-lagi Elia Myron menyatakan bahwa orang Kristen sudah menduduki tanah Arab jauh sebelum Islam ada. Di sini, Elia Myron tidak tahu awal sejarah dari tanah Arab dan siapa yang menduduki tanah Arab pertama kali. Pernyataan Elia Myron ini langsung dibantah oleh Ustadz Yusuf dengan menjelaskan dengan detail siapa yang menduduki tanah Arab sebelum Islam. Dan betapa mengejutkannya, ternyata bukan Kristen, bro. Jadi, Elia Myron mendapat data sejarah dari mana? Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Yusuf tentang sejarah tanah Arab yang sedetailnya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like dan subscribe agar kita bisa memberikan pemahaman kepada saudara sebelah kita, bro. Hello brother, kami lebih dulu ada di tanah Arab daripada Islam. Kristen Arab lebih duluan ada. Inilah teman-teman ya, yang tidak paham dengan kosakatanya sendiri. Teman-teman sekalian, saya tegaskan, tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Ingat itu, tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Lalu yang ada apa? Yaitu Nasrani. Apakah Nasrani dengan Kristen itu sama? Jawabannya beda. Baik, saya akan jabarkan perbedaan Nasrani dengan Kristen. Dan apa persamaan Nasrani dengan Kristen? Pertama, Nasrani adalah keturunan Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub. Sedangkan Kristen, Bani Asia. Ya, bahkan Bani Indonesia pun ada Kristen. Jadi nggak bisa mereka disebut Nasrani, nggak bisa mereka disebut pengikut dari Nabi Yakub, Kristen ini. Oke? Nah, terus ya teman-teman semuanya, selain masalah keturunan, masalah ajaran, Nasrani adalah ahli kitab yang mengerjakan hukum-hukum yang ada di Taurat dan kitab para nabi. Contohnya apa? Nasrani itu bersunat. Kristen, boro-boro sunat. Ya, boro-boro sunat. Kalaupun mereka bersunat, itu alasannya beda. Katanya karena kesehatan. Ya, Kristen tidak bersunat, sedangkan Nasrani bersunat. Apalagi bedanya Nasrani dengan Kristen? Nasrani, mereka mengharamkan babi. Lagi pula, di tanah Arab, babi tidak ada. Ya, apalagi di Jazirah Arab, tepatnya di Mekah. Nggak ada itu babi. Lalu Kristen boro-boro mengharamkan babi. Ekor babi pun mereka habisin. Ya Elia ya, perhatikan ini. Terus apalagi perbedaannya? Nasrani mereka berpuasa. Terus Kristen, boro-boro puasa. Kalau bisa itu piring dihabisin juga gitu. Itulah bedanya Nasrani dengan Kristen. Kristen bukan Nasrani. Makanya saya bilang Kristen tidak pernah ada di tanah Arab. Lalu Nasrani pakai bahasa apa? Nasrani mereka memakai bahasa Ibrani ke tanah Arab. Ya, bukan bahasa Allah, tapi Elohim. Ya, bukan Allah yang seperti dikatakan oleh Elia. Ya, bukan itu yang mereka pakai. Lalu ada ya dari pamannya Siti Khadijah, ya beliau menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Itu baru ada. Ya, itu pun pengumpulannya dari hadis di abad kedua Hijriyah, jauh setelah Al-Quran ada. Baru diterjemahkan. Rampungnya Bible bahasa Arab itu pada abad ke-8 sampai ke-9. Jadi jauh dengan Al-Quran. Al-Quran abad 6. Ya, sudah ada kosakata Allah. Kalau Bible rampungnya abad 9. Jauh niru-niru Quran. Oke? Jadi perbedaan Nasrani dengan Kristen sudah saya jabarkan. Sekarang apa persamaannya? Nasrani menuhankan Isa putra Maryam, sedangkan Kristen menuhankan Yesus Kristus. Itu persamaannya. Hanya itu. Ajaran beda. Makanya saya bilang tidak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada hanya Nasrani. Kristen itu masuk ke Indonesia di bawah Belanda, di bawah penjajah.
Ya, dengan bahasa Belanda lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Oke? Artinya apa? Terjemahan Kristen sekarang itu mengikuti kaidah bahasa Indonesia, bukan ke Arab-Araban. Sejak kapan Kristen memakai kosakata Allah duluan? Mimpi, ya, mimpi.